saya Adinda Ayu Nawangsari. Saya dari kelas Akuntansi KP1 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia tentang penyebaran virus COVID-19 yang berhubungan dengan pengendalian sistem manajemen guna pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dunia saat ini masih berduka, pandemi virus COVID-19 ini masih menyelimuti hampir seluruh dunia. Bahkan pandemi ini diprediksi akan membuat krisis global dan memang terbukti untuk saat ini di Indonesia telah mengalami krisis terutama pada krisis ekonomi. Contoh kasus dari adanya penyebaran virus COVID-19 ini yang ada di Indonesia adalah Grab yang mengalami krisis terbesar dalam sejarah perusahaannya. CEO Grab mengatakan virus yang menyebabkan pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan dan krisis terbesar sejak perusahaannya berdiri. COVID-19 adalah krisis tunggal terbesar yang mempengaruhi Grab dalam 8 tahun keberadaannya. Pandemi COVID-19 membuat pemesanan layanan taksi dan ojek online Grab di Asia Tenggara mengalami penurunan secara drastis karena penerapan pembatasan aktivitas warga di luar rumah. Akibat dari penyebaran virus COVID-19 ini adalah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran APBN di tahun 2020. Tetapi Grab tidak berhenti hanya karena peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Grab masih tetap terus berjalan didampingi dengan perencanaan strategi yang baru. Langkah Grab yang menjadi pelopor transportasi online yang menghadirkan protokol perlindungan ekstra sehingga Grab masih diperbolehkan untuk beroperasi untuk masyarakat. Memang tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 memaksa semua pengusaha melakukan perubahan kebijakan dalam pekerjaannya. Hampir semua karyawan harus bekerja di rumah dan terlebih mengandalkan aplikasi-aplikasi pendukung pekerjaannya. Untuk menghadapi dan melakukan penanganan pandemi, Presiden telah mengeluarkan instruksi Presiden, yaitu Impres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Selain pemerintah yang akan mempersiapkan anggaran, Grab juga akan memberikan bantuan pendapatan bagi mitra di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, Grab bekerja sama dengan salah satu PT di Indonesia yaitu PT FIB meluncurkan program bantuan pendapatan untuk mitra terdampak COVID-19, yaitu mitra yang dinyatakan suspek atau positif terinfeksi COVID-19 di tahun 2020. Memberikan bantuan pendapatan bagi mitra pengemudi yang telah dinyatakan suspek atau positif terinfeksi COVID-19 sebesar 1.500.000 untuk Grab Bike, 3 juta untuk GrabCar. Anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah maupun perusahaan dari Grab adalah semata-mata untuk membantu meringankan beban penderita virus COVID-19 itu dengan cara mengalokasikan dana kepada warga-warga yang benar-benar membutuhkan akibat terdampaknya virus COVID-19. Dan mungkin pengalokasian dana tersebut sangat berguna untuk warga yang mungkin membutuhkan karena selama masa pandemik ini banyak masyarakat yang bergantung terhadap bantuan dari pemerintah. Tidak hanya itu, selain perusahaan Grab, perusahaan lain juga semakin menurun untuk masalah keuangannya. Banyak juga warga atau masyarakat yang terdampak seperti terhentinya kegiatan kerja atau di PHK-nya dari perusahaan. Tetapi dengan adanya pemberhentian kerja tersebut, pemerintah juga memberikan beberapa inisiatif untuk meringankan beban pada masa pandemik seperti ini. Yang pertama adalah arahan Bapak Presiden untuk meluncurkan kartu prakerja, menyalurkan dana BLT, juga listrik gratis. Sebagaimana mungkin untuk diluncurkan kartu-kartu seperti itu akan dapat membantu masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem pengendalian manajemen yang baik pada sebuah usaha yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi sebuah usaha tersebut, khususnya pada manajemen perencanaan strategis dan penyiapan anggaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh kasus Grab ini adalah perusahaan
perusahaan Grab tidak hanya menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan untuk perusahaannya saja, tetapi juga berguna untuk masyarakat sekitar. Selain itu, penyiapan anggaran yang diperuntukkan oleh masyarakat tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat menjalani kehidupannya di masa krisis ekonomi seperti ini. Saya mendapatkan contoh kasus ini dari Google, dari https://www.cnnindonesia.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.